Udah ya, Giovanni sama Sugeng udah say hello untuk record. Silakan bisa di record. Oke, pertama-tama saya pakai project yang kemarin yang sama Kang Adam. Bukan ada 3 kolom. Kolom nama, NIM, sama alamat. Nah, berarti kita tinggal bikin database-nya di sini. Misal nama database-nya itu DB mahasiswa gitu. DB underscore mahasiswa gini ya. Lalu kita buat, terus masukin. Tadi kan ada 3 ya kolomnya. Kita tambahin satu buat nanti primary key-nya. Oke, kita kasih nama tabelnya tabel data misalnya tabel data. Nah, di tabel data ini yang pertama kita kasih ID buat primary key nanti. Terus yang kedua itu nama, NPM. NPM tuh sama NIM sama alamat. Terus kalian geser. Di sini ada auto increment. Untuk yang ID kalian checklist auto incrementnya. Terus langsung aja kirim ya. Oke, terus yang nama tipe datanya diubah jadi varchar, NPM juga jadi varchar, alamat juga jadi varchar. Linknya bebas, bisa masukin 250. Oke, terus tinggal disimpan. Oke, udah jadi ya. Nanti untuk mengakses setiap row-nya atau datanya kita pakai ID. Oke, sekarang kita masuk ke netbin-nya. Netbin-nya kelihatan nggak? Kelihatan? Ya tengah. Kelihatan nggak? Ya, Kita buat project baru, Java, next. Terus kasih nama latihan database. Ya, yes. Oke, ini dihapus saja yang generate main class-nya. Terus buka project yang kemarin. Project yang kemarin itu kan sini ya. Kalian ambil aja yang array list, input mahasiswa sama mahasiswa. 3 ini aja yang mau dipakai. Jadi kalian copy, terus ke sini latihan database, package latihan database. Di copy, terus ke package latihan database, terus paste refactor copy. Oke, terus refactor. Cek lagi, di sini udah ada 3 kelas, mahasiswa, input mahasiswa, sama release tabel yang dari project kemarin. Sekarang kita mulai dulu. Pertama, untuk kita koneksi ke database-nya, kita butuh library. Jadi kita klik kanan di package library ini, libraries, terus add library, terus tambahin ini MySQL JDBC driver. Ini klik MySQL JDBC driver, terus add library. Oke, kalau udah, nanti kalian bisa bikin file baru. File baru namanya uh, koneksi database. Database. Oke, ini file yang pertama. Terus file yang kedua, kalian buatnya klik kanan, new, terus pilih other. Oke, terus scroll ke bawah, pilih other lagi. Terus pilih property file. Properties file. Oke, ini kalian sambil praktekin nggak? Ini ada yang sambil praktekin. Oke, kita klik property. Next.
Terus untuk properti kita kasih nama konfigurasi konfigurasi database. Oke, klik finish. Terus kita masuk dulu ke file properti. Kita masuk dulu ke file properti. Sini kan kosong ya, hapus saja. Terus tulis konfigurasi untuk database-nya ini sesuai sama yang tadi dibikin di XMPP ya. Nah, tadi kan kita buat nama database-nya DB mahasiswa. Jadi disesuaikan aja nanti kalian nama nama database-nya apa gitu. Oke, ini kita save. Terus kita ke koneksi database. Pertama kita bikin variabel untuk koneksinya dari SQL. Kalau ada error kayak gini langsung diimport aja. Import property. Terus kalian bikin metodenya. Nah, di sini
kalian copy tadi yang nah kalian copy yang path dari konfigurasi database property gitu. Jadi kalian klik kanan di sini property, terus all file di sini kan titik tiga, oke, terus klik ini, terus ctrl-c, oke, terus close, terus masukin aja langsung ke sini, oke. Terus kalian buat metode mainnya di sini. Oke. Ini berarti nanti kalau misalnya dia berhasil gitu mengkoneksikan, nanti dia em, ngeprint ini sukses terkoneksi. Jadi pertama kita pastiin dulu kalau dia database-nya ada gitu terkoneksi. Sekarang kita coba dulu. Nah, ini kan sukses terkoneksi tuh. Kan berarti udah berhasil nih. Kita udah berhasil nyambung ke database-nya. Contohnya kalau nggak sukses terkoneksi gimana? Misalnya kalau kita ubah di sini tadi kan ini nama database-nya DB mahasiswa.
kalau kita hilangin DB-nya gitu, atau kita hilangin A-nya gini, gini aja deh. Nah, gini. Nah, ini kalau kita run harusnya gagal. Kalau misalnya tetap sukses juga berarti ada yang salah. Nah, kan error kayak gini. Nah, ini kenapa error? Karena kita nggak taruh di sini try catch exception gitu. Jadi di sini kan kita mau apa namanya nangkep file ini ya. Kalau misalnya dia nggak dikasih file ini gimana gitu kan? Harus ada try and catch-nya gitu. Tapi kalau misalnya benar, misalnya tadi misalnya gini mahasiswa, kalau benar dia akan ngeprint sukses terkoneksi. Oke, jadi dia akan ngeprint sukses terkoneksi. Oke, berarti karena kita udah berhasil gitu mengkoneksikan ke database-nya, kita lanjut ke project yang kemarin. Oh, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Udah dicoba belum? Atau mau coba dulu untuk koneksi ke database-nya? Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengaran Kedengeran, nih. Ham. Oke, ada yang udah nyoba? Oke, wait. Ini salah. Ini ditempatkannya harusnya di sini. Ditempatkannya harusnya di sini. Di dalam if. Kalau kita gagalin, nah di sini kalau gagal kan coba dibaca di bawahnya tuh unknown database DB mahasiswa gitu. Nah karena tadi kita bikinnya nama database-nya DB mahasiswa ya jadi nggak ada kalau kita ubah gitu. Kalau nggak ada mungkin kita lanjut ke projectnya. Kemarin semuanya udah nyoba project, udah nyoba contoh yang dipraktekin Kang Adam kan? Udah nyoba belum? Oke, kalau belum nyoba berarti nanti diperhatikan aja rekamannya. Eh, Pertama kita masuk ke ini file mahasiswa ini. Oke, kita masuk ke file mahasiswa terus lihat konstruktornya di sini kita hapus konstruktornya. Kita hapus konstruktornya. Kita hapus ya konstruktornya. Terus tadi kan di database kita nambahin satu ya, yaitu ID. Kita masukin ID di sini. Oke.
Terus kita buat untuk getter dari ID-nya juga. String get ID. Kayak gini ya. Terus setelah udah punya getter semua, kita tinggal masukin setternya gitu. Kita insert code, terus kita ini setternya. Nah ini kan ada 4, checklist semua aja, terus di generate. Karena yang tadi constructor itu kan kalau kita mau pakai release, sedangkan sekarang kita pakai ini, pakai database. Ada pertanyaan dari Sita ya. Kang, kalau misalkan database-nya diimport dari library gimana? Pakai JDB JDB driver. Gak apa-apa Kang, pakai itu aja. Apa harus seperti yang Kang buat? Database yang gimana? Gini kan kita library yang kita import library karena MySQL tuh aslinya kan belum ada gitu ya di Java, bukan bawaan dari Java gitu MySQL. Jadi kita perlu tambahin dulu MySQL-nya kalau kita mau pakai MySQL di sini. Itu mungkin. Kalau pakai database yang lain selain MySQL ya berarti harus cari library-nya lagi. Gitu. Oke. Nah ini kelas mahasiswa diubah jadi gini ya, dihapus konstruktornya terus tambah ID, terus bikin setter. Oke, terus kita masuk ke input mahasiswa. Nah, kan kemarin masih pakai release kan? Ya masih ada release. Ini kita hapus yang berkaitan sama release, kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu semua. Tuh. Ini juga kita hapus. Hapus dulu. Biar kosong dulu aja, nggak apa-apa. Ini bekas nyoba kemarin ya. Hapus juga. Ini juga isinya dihapus. Terus karena kita database, jadi nanti pakai query ya. Jadi ini nggak perlu pakai parameter, jadi langsung masuk ke query aja gitu. Ini juga dihapus. Ini release get all juga dihapus. Oke, nah ini delete juga nanti kita nggak pakai index ya. Kalau index itu untuk release gitu, karena release itu kan butuh index untuk akses elemennya. Kalau database tadi kita pakai primary key gitu untuk akses. Nanti kita untuk ngehapus berdasarkan primary key-nya. Oke, nah sekarang jadi gini kan ya. Jadi yang metode-metode dasarnya aja. Bapak biarin dulu. Terus kita masuk ke ini close aja kalau udah konfigurasi sama koneksi. Oke, terus kita masuk ke GUI-nya yang releasable. Oke. Yang pertama itu ini kita hapus dulu aja. Ini kita hapus dulu. Terus yang di sini juga ini dihapus dua biar init komponen aja. Terus ini yang view data table juga hapus aja metode ini. Yang clear text field jangan dihapus, biarin aja. Terus nah lagi. Ini yang di dalam button simpan dihapus saja semuanya kecuali yang pemanggilan clear text field. Yang di button hapus juga dihapus juga. Terus untuk table kita kasih event dulu. Eventnya itu untuk ketika diklik dia nanti akan mengembalikan ID. ID dari datanya yang dipilih gitu. Jadi kita pilih mouse click. Oke. Terus kita mulai dari kita bikin dulu setter sama getternya. Di sini di atas init komponen kita klik insert code, getter aja maksudnya ya. Getter aja. Oke. Terus kita tambahin yang TF, nama TF, nim TF sama alamat TF. Kita generate getternya karena nanti ini kita mau pakai di file yang input mahasiswa mau dipanggil. Sedangkan nama TF sama nim TF kan private, jadi harus pakai getter. Oke.
Oke, yang pertama kita deklarasiin dulu tabelnya yang tadi kita udah hapus. Jadi ini model namanya model. Terus kita deklarasiin karena nanti kita mau panggil input mahasiswa, jadi kita input siswa namanya apa ya, IM kali ya, IM. Terus satu lagi kan di sini ada nama, name sama alamat, tapi kita butuh ID kan ya untuk nanti ngapus. Jadi kita harus bikin variabel ID sendiri. Variabel ID sendiri. Private string ID MAS. ID MAS. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya di atas init komponen juga kita bikin apa namanya, metode public void get data untuk ngambil data dari database. Jadi nanti dalam sini akan ada query-nya. Kita bersihin dulu. Kalau mau ngambil data berarti ibaratnya refresh lah gitu. Oke, tabel data change ini untuk mengubah isi datanya. Oke, selanjutnya ini kita bikin statement itu apa ya, bukan tipe data sih, objek gitu, objek tapi dari MySQL, dari SQL. Jadi kalian harus import. Nanti kalau kita pertama kali klik statement pasti nanti error gitu. Jadi nanti klik aja kayak tadi kan, nah error kayak gini. Jadi nanti klik aja terus nih add import SQL. Ini apa ini ya? Ini kali ya. Coba dulu deh. Oke. Oke. Banyak kan target SQL exception. Oke. Oke, terus kita tulis query-nya gitu. Query untuk ngambil semua data itu kan select all from nama tabelnya. Tadi kan nama tabelnya data ya. Jadi query-nya select all from data. Terus untuk hasilnya itu berarti start dot execute query SQL. Benar ini. Nah, berarti nanti ini setelah kita ambil semua datanya,
itu tipe datanya masih result set gitu. Jadi nanti untuk pengecekan gitu, apakah datanya itu ada atau enggak, pakainya rest. Jadi nanti perulangan, kita pakai perulangan di sini while ketika rest.next. Ketika jadi rest.next itu mengembalikan apa yang namanya ya, mengembalikan tipe data true, bisa false atau true gitu. Kalau dia setelahnya masih ada data, berarti akan true. Kalau udah nggak ada data, dia akan false gitu. Oke. Terus kemarin kan dalam pembuatan objeknya, kalau array list itu bikin masing-masing gitu ya nama kolomnya. Kalau ini kita panggil dari database-nya. Jadi kita buat objek. Nah, ini harus sama kayak nama kolomnya gitu. Tadi kan pertama nama kolom yang pertama itu ID. Berarti ID, terus koma, titik koma, koma, terus obj 1. Nah, ini juga diingat lagi tadi nama kolom ya yang nama itu apa. Terus obj 2, terus ini npm tadi, npm, terus obj 3 itu rest get string itu Nah, kalau udah kayak gini, kita kan tadi ini manggil datanya sebaris-sebaris gitu ya. Ini baris pertama gitu. Jadi setiap selesai satu baris, kita masukin model add row add, add, add row object object. Nah, gitu. Kan kalau kemarin kalau release tuh add doang ya. Kalau ini add row gitu. Oke, nah ini untuk ambil datanya. Nanti kita coba. SQL, SQL. Oke, terus berikutnya kan tadi kita tujuannya mau ngambil data, mau insert data sama hapus data. Nah, untuk hapus data kita perlu namanya ID gitu. Nah, ID-nya kan nggak ada di text field. Tadi kita buat manual ID-nya di sini, di global variable. Nah, kita bikin metode untuk ngambil datanya. Jadi, nanti ini tuh ke trigger ketika si tabel diklik gitu. Misalnya nih, ini baris pertama diklik di mana aja, yang penting di baris pertama gitu. Ketika diklik nanti ini yang ke trigger gitu. Oke, kita buat dulu indeks tabel ya di sini maksudnya. Nama tabelnya kemarin apa? Mahasiswa TB dot get selected row. Get selected row. Get selected row. Ya udah. Terus di sini kita masukin string ID sama dengan oh, get value indeks indeksnya biarin, terus ini 0. Indeks yang pertama itu indeks baris, indeks kedua indeks kolom. Jadi ya kayak tabel, kayak apa sih namanya, vektor aja, baris kali kolom gitu. Terus berikutnya juga sama, string string
Terus berikutnya sama npm string value mahasiswa tb get value at index koma satu. Ini sama string alamat sama dengan string value of mahasiswa tb get value at index 3. Nah, setelah kita ambil semua, terus kita set gitu. Tadi kalau ID itu kan ID MHS itu langsung aja di assign ke ID. Terus yang TF itu nama TF the set text berarti nama. Terus npm TF the set text berarti npm. Oke. Terus alamat TF dot set text berarti oke. Nah, kalau udah kayak gini nanti ketika tabelnya diklik seharusnya dia akan dapat ini semua data-datanya gitu per apa namanya per row. Oke. Nah tadi kan kita udah setting tuh tentang masukin data sama ngambil datanya untuk persiapan ngapus. Nah berikutnya kita definisikan modelnya dulu gitu. Pertama tadi input mahasiswa kan belum dibuat objek ya, masih deklarasi doang. Terus berikutnya kita bikin modelnya juga belum dideklarasiin, masih belum dibuat objek, masih dideklarasiin. Terus ini berarti mahasiswa tb dot set model Nah di sini nanti walaupun kita desainnya udah kayak gini nih, kan kalau kemarin rilis kan harus ngikutin kayak gini nih, name, nama, alamat ya. Kalau di sini nanti kita bikin kolomnya itu nggak didesain gitu di sini. Jadi nanti misalnya mau nambah kolom ya di sini gitu, model dot add kalau kolom, terus nama kolomnya apa? Kita kasih nama ID. Terus model dot add. Ini harus sama dengan urutan ini nih. ID, nama, npm sama alamat harus sama. Terus ini juga model dot add. npm. Oke. Nah, kita kan udah selesai. Nah, yang metode ini nih release table ini kan sebenarnya apa namanya inisialisasi gitu. Jadi ketika kita pertama kali ngeran UI-nya ini, desainnya ini yang akan di run pertama kali itu ini. Gitu. Jadi di sini supaya pas pertama di run dia langsung ngambil data dari database, kita panggil tadi yang get data dari metode yang di atas. Oke, nah ini error karena harus nambahin exception.
Oke. Nah, terus kenapa error lagi? Kita cek di bawah di method mainnya. Lihat, ini harus ditambahin try and catch. Terus berikutnya di hapus BT, ini kita harus bukan dihapus BT, sorry. Di ini mahasiswa TB, jadi ketika tabelnya tadi diklik, kita harus ambil datanya. Jadi ketika row-nya diklik, ya kita harus ngambil datanya. Terus kita masuk ke simpan. Untuk menyimpan, berarti kita harus memanggil insert data. Panggil insert data. Oke. Terus setelah manggil insert data, kita harus istilahnya apa ya, refresh gitu, nge-refresh tabelnya gitu. Jadi mahasiswa tb dot set model, jadi model. Nah, jadi setelah dia manggil insert, terus dia akan apa namanya, nge-refresh gitu supaya langsung kelihatan data yang baru di-insert apa. Terus tambahin clear text field supaya inputannya langsung hilang. Oke. Terus hapus bt. Di sini hapus bt juga sama, kita panggil delete data, terus refresh lagi. Pokoknya setiap kita ngelakuin query, kalau bisa di refresh gitu, supaya tabelnya itu real time. Text. Oke, berarti udah ada semua nih actionnya. Karena udah ada semua, berarti kita masuk ke input mahasiswa. Oke. Di input mahasiswa, ini kan nanti kita mau insert sama delete-nya dari sini gitu ya. Jadi kita deklarasiin dulu, si array list tabelnya. Kayak yang kemarin saya bilang gitu. Jadi di sini kita ini nama ininya belum saya ganti ya. Jadi apa lah. Kalau mau diganti juga silakan. Nama filenya kan masih array list table, kita ke database. Kalau mau diganti juga nggak apa-apa, silakan. Terus berikutnya kan kita memanfaatkan si mahasiswa ini ya untuk ibaratnya jadi jembatan lah antara si array list sama input gitu. Jadi kita juga harus deklarasi si mahasiswa. Nah, di sini kita masukin parameter di konstruktornya jadi array list table al. Terus kita iniin this.al sama dengan al. Oke. Nah, kalau kayak gini langsung ada error tuh di array list table. Kita cek ke array list table, ini langsung ada error kan ya. Ini tinggal tambahin ini aja, this. Tuh. Oke. Kita balik lagi ke input mahasiswa. Sekarang kita masuk ke insert datanya. Nah, di insert datanya kan tadi si mahasiswa MHS ini masih dideklarasi gitu ya, belum dibuat objek baru. Jadi kita buat objek baru dulu, MHS sama dengan new mahasiswa. Nah, terus di sini kita setting gitu supaya nilai-nilai yang ada di mahasiswa itu ngambilnya dari si release table gitu. Jadi dari nama TF, alamat TF itu dimasukin ke MHS. Nah, itu tadi kita nambahin setter gitu di mahasiswa. MHS set nama. Untuk ID nggak perlu di set ya, karena ID tadi kan ketika kita buat database itu udah auto increment gitu. Jadi kita nggak perlu isi, dia auto ngisi sendiri. Oke. Set nama jadi nama. Sorry. Set nama jadi al dot
get get nama tf dot get text. Oke, terus berikutnya mhs dot set min al dot get min tf dot get text. Oke, terus berikutnya mhs dot set sebagai apa? Nah, udah kan, udah kayak gini. Terus kita buat variabel di sini string nama sama dengan mhs dot get nama, terus string npm sama dengan mhs dot get name, terus string alamat sama dengan mhs dot get terus lagi di sini kita buat query lagi. Kalau tadi kan query select all, sekarang query untuk insert. Sama ya, untuk bikin query kita pakai statement juga. Database dot get dot create statement. Oke. Ini ya, import aja. Terus ini tambahin error exception. Ini tambahin error exception. Nah, terus di sini kita eksekusi statement yang tadi udah dideklarasiin. Statement dot execute. Di sini kita masukin query-nya ya. Ada yang ingat nggak query untuk insert gimana? Saya mau insert data nama, npm sama alamat ke tabel data di database DB mahasiswa. Ada yang tahu gimana caranya? Query-nya apa? Ada yang tahu? Kata kuncinya aja deh untuk insert apa? Ada yang ingat? Insert info kan. Oke, insert into ya, berarti ya pakainya sama. Di sini juga insert into. Dari sini kita insert into nama tabelnya data, terus kita deklarasiin yang mau di insert tuh kan nggak semuanya ya. Tadi saya bilang kan ID kita nggak perlu input gitu, karena dia nge-generate otomatis. Di sini kita deklarasiin nama-nama tabel yang mau di insert, nama kolom yang mau di insert gitu. Jadi nama, terus npm, terus nama npm sama alamat. Terus setelah itu baru kita masukin value-nya. Value-nya itu berarti jadi kita masukin dari yang ini, nama, npm sama alamat. Jadi di sini terus lagi sama terus npm sama alamat. Ini pastiin urutannya sama ya, nama terus npm alamat gitu, karena kalau beda
beda, nanti yang masuk juga beda, salah. Oke, terus jangan lupa tambahin titik koma. Ini titik koma untuk query-nya. Oke, bukan titik koma untuk Java. Terus kalau udah jangan lupa statement di close. Terus kalau berhasil kita masukin aja J option pen, J option pen berhasil. Show message, message dialog, message dialog, message dialog. Nah, berarti berhasil, berarti berhasil. Berarti karena ini kan kita apa namanya ya, nganuin apa ya, ibaratnya insert gitu, insert data ke database. Jadi kalau ada error dari database-nya maksudnya kita susah gitu. Misalnya mau insert tapi data yang di insert udah ada gitu. Jadi kita pakai tray aja, terus catch as exception, exception. Exception. Nah, yang tadi ini yang kita buat masukin ke sini. Kita buat masukin ke sini, terus J option pen kalau berhasil juga masukin ke sini. Terus kalau gagal itu J option pen dia akan nampilin gagal juga gitu. Taruh di sini juga. Gagal input data, terus kalau bisa masukin errornya. Masukin errornya berarti oke. Jadi supaya menampilkan pesan errornya apa gitu. Oke, udah. Berarti untuk insert seharusnya udah bisa. Kita coba dulu mungkin. Bisa atau enggak insert. Oke, kita tes. Oke, nah di sini kan berhasil input data. Oke, nah di sini belum ada nih. Nah berarti kita cek dulu. Nah di sini udah masuk berarti di database-nya udah masuk. Tapi uh, di tabel sininya belum ada. Berarti kita harus disimpan, simpan, simpan, simpan. Nah berarti di sini ada error. Kita harus turun. Sekarang kita coba lagi. Videonya macet pas input data. Oh, videonya, oh ini nggak kelihatan ya share screen-nya ya pas input data ya. Oh, wait, sebentar. Tadi aplikasinya hasil run-nya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Kang. Oh, nggak kelihatan. Berarti belum ke share screen.
Tadi mungkin nggak kelihatan ya. Tadi saya udah input datanya masuk ke database tapi nggak ke refresh. Jadi yang kita masukin get data dulu sebelum refresh tabelnya. Oke, saya berarti saya hapus dulu. Sini hapus, hapus dulu. Oke, share. Sekarang kelihatan nggak? Betul, Bang. Kelihatan. Oke, coba ya. Kita ikut yang barusan. Oke, kelihatan ya? Ya, dari kosong lagi nih. Kelihatan? Kelihatan, Kang. Oke. Kalau kemarin di area list kan kalau kita apa namanya input terus kita keluar dari aplikasi masuk lagi datanya hilang gitu. Kalau ini misalnya 18.001 gitu. Terus kita masukin namanya siapa Wahyu gitu misal. Terus alamatnya di Karawang gitu. Terus kita simpan gitu. Nanti akan data berhasil diinput gitu kan. Oke. Nah, ini namanya Wahyu, NPM-nya 18.001, alamatnya Karawang. Ini ID itu mengenerate otomatis ya. Terus kita cek nih, mungkin dia udah masuk ke tabel tapi belum masuk ke database. Kita cek di database-nya. Kita refresh. Nah, kelihatan kan ya, Wahyu 1801 Karawang. Nah, coba kalau kita close, kita keluar dari aplikasi, terus saya run lagi aplikasinya. Saya run lagi aplikasinya. Ini saya run lagi baru nih. Nah, ini udah langsung ada, jadi kita nggak kehilangan data yang udah diinput di sebelumnya. Oke, ini untuk insert. Nanti setelah ini kita proses yang hapusnya. Ada pertanyaan? Nah, ini kalau diklik dia akan kayak gini. Oke, klik dia. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang udah nyoba? Ada yang udah nyoba? Belum nyoba? Ini nggak pada tidur kan ya? Ini pada tidur nggak? Ini apa karena direkam gitu? Jadi nanti aja lihat rekamannya gitu. Kang. Kita lanjut ke Kang, hapus. Ya, halo. kenapa? Untuk database ini caranya mutlak kayak gini atau caranya itu banyak, Kang? Tergantung pakai database-nya apa. Kalau ini kan pakai MySQL ya, dari SMPP. Kalau dari SMPP ya gini, lokal. Tapi semua database sebenarnya basicnya sama. Sebelum kalian mau akses ke database harus ini dulu ada konfigurasi sama koneksi dulu. Tapi mungkin kalau database-nya beda gitu, misalnya pakai apa? Pakai MongoDB gitu, misalnya nggak pakai MySQL, ya nanti isi dari file koneksi sama konfigurasi itu mungkin beda gitu. Nggak kayak gini. Ini mah yang lebih mudah aja karena kan kalian yang baru dipelajari database-nya tentang MySQL doang kan ya, yang lain belum. Iya. Nah, berarti kita pakai yang udah dipelajari dulu aja MySQL. Kalau kayak pakai SQLite itu nanti dia lumayan ribet gitu, ada banyak konfigurasinya. Yang paling mudah sih setahu saya ini. Soalnya cuma perlu dua file konfigurasi aja. Ada lagi pertanyaan?
Sebelum kita lanjut ke hapus. Kang izin bertanya. Iya. Yang throws itu fungsinya buat apa Kang? Yang mana? Throws. Throws. Oh, ini throw. Ya. Gini, kita kan mau ngakses SQL ya. Kita mau akses SQL. Kita kan sering gitu kalau ngakses database pasti ada error kan ya, sering. Mungkin kalian udah pernah ngalamin gitu, ketika query-nya salah, error gitu kan. Atau ketika misalnya query-nya udah benar, tapi kita mau insert data misalnya kayak varchar. Tadi varchar itu kan panjang maksimalnya 250 kita setnya. Misalnya kalian cuma ngeset panjang maksimalnya 10. Terus di sini kalian masukin namanya lebih dari 10 karakter. Itu nanti dia akan error. Nah, error yang kayak gitu itu nggak bisa kedetek di Java gitu. Nanti di Java-nya ya aneh gitu. Nggak ngenalin error itu karena itu error dari SQL-nya bukan dari Java-nya. Dari Java-nya udah benar gitu. Cuman dari datanya. Nah, ini perlu exception gitu, error handling gitu. Jadi error kan ada berapa jenis. Nah, ini error handling itu ini exception untuk dari SQL-nya. Kalau ada error dari SQL, terus IO exception itu input output exception. Misalnya tadi inputnya lebih panjang daripada database-nya, itu pakai IO exception. SQL itu kalau ada query error. Kayak gini nih, ini kan insert into data gitu ya. Ini kalau saya buat gini, insert gitu. Kan dari Java-nya nggak error nih. Ya kan? Dari Java nggak error. Karena Java kan nggak tahu tentang query ini gitu. Tapi ketika kita execute query-nya terus menghubungkan ke SQL, SQL yang tahu kalau ini error. Nah, makanya taruh ini supaya si SQL bisa ngirim errornya ke Java. Kalau enggak ya nanti tabelnya kosong aja. Oke, Kang, makasih Kang. Oke, kita lanjut ke hapus ya mungkin ya. Tadi udah insert udah berhasil, terus hapus. Nah, tadi dihapus sama kita pakai MHS, terus kita bikin objek baru mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Terus kita mhs.set id. Kita set id. Set id-nya berarti al.get id. Oh, id-nya belum di get. Berarti kita balik dulu ke array table. Nah, sini ini kan yang di get baru 3. Tambahin get untuk id-nya. Insert code. Boleh tulis manual, boleh kayak gini. Ini cari id, ini id mhs, terus kita generate. Oke. Terus kita balik lagi ke sini, al.get id mhs. Oke. Nah, yang kita pakai buat ngapus tuh ini primary key gitu kan. Kalau nggak primary key misalnya berdasarkan nama gitu, misalkan namanya ada 2, namanya ada yang sama gitu, 2 nama, berarti nanti yang kehapus dua-duanya datanya. Padahal kan kita belum tentu mau hapus dua-duanya gitu kan. Kita buat lagi ya tadi sama kayak insert, cuman beda apa namanya, beda query. Terus biasa statement untuk membuka statement, terus koneksi database, get statement. Oke, terus statement dot execute. Query delete ada yang tahu apa untuk delete data, hapus data? Ada yang tahu hapus data query-nya apa? delete from Delete from apa? nama tabel where id Tabel kecil data where id ya, id sama dengan di sini kita buat untuk id
buat dulu string id mhs get id, terus di sini id. Oke, ini udah benar. Delete from id. Benar ya? Benar belum ya? Kurang ya? Kurang titik koma. Ya, SQL. Ya, SQL. Terus sama pakai aja Jefferson pen yang di sini. Masukin ke sini. Ini close dulu statement. Close. Kalau udah selesai pakai, langsung ditutup lagi statementnya. Kalau nggak nanti dia berjalan terus. Ini berhasil hapus dan hapus. Oke, terus tadi masuk ke hapus supaya dia refresh, kita masukin ke tab. Oke, nah sekarang seharusnya udah bisa ngapus. Kita coba run lagi. Oke, masih ada Wahyu. Kita masukin coba yang kedua. 1902. Kang belum muncul. Oh, belum muncul. Udah ada belum? Sudah. Nah, di sini tadi ini data yang pertama nih Wahyu. Terus kita masukin npm baru 2 gitu, terus namanya habis misalnya, terus alamatnya misalnya di mana Bekasi. Terus kita simpan, berhasil. Oke, terus kita coba lagi terakhir 003. Terus klik simpan, berhasil. Nah, misalnya kita mau menghapus data yang di tengah nih, si Hafiz gitu. Misal mau dihapus ya, terus kita klik hapus. Nah, nanti dia berhasil menghapus data. Kita cek di database-nya. Kita refresh. Berarti si Hafiz nggak ada ya, adanya Wahyu sama Ilham. Terus kita coba hapus salah satu, misalnya Wahyu atau Ilham kita hapus. Kita coba hapus Ilham, gitu. Kita klik hapus, berhasil hapus data. Oke, kita refresh lagi. Nah, berarti Ilham udah nggak ada, gitu. Oke, itu untuk menghapus dan menginsert data. Nah, ada satu lagi sebenarnya update data, tapi silakan kalian explore sendiri untuk update data itu gimana. Query update itu ingat kan ya? Query update, ya update table, add gitu kan biasanya. Kalau update gitu. Ini mungkin untuk untuk UAS itu kan kalian perlu minimal 4 tabel ya. Kalau ini kan satu tabel aja nih, cuman tabel data doang nih. Jadi kalau UAS berarti nanti kan harus bikin 3 tabel lagi. Caranya sama, cuman bedanya nanti ketika kalian pakai query perlu diperhatikan dia mau insert ke tabel mana, dia mau hapus dari tabel mana. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Kang, Kang, halo. Iya, iya. Kalau untuk yang tadi kan baru ada insert dan delete. Kalau untuk update berarti nanti ditampilin dulu di kolom formnya ya, data-datanya untuk di update gitu. Di form apa tuh namanya? Yang tampil gitu yang buat inputnya. Kalau untuk yang update, Kalau untuk update, mungkin saya kasih gambaran aja kali ya. Nanti silakan explore. Jadi kalau update, ini kelihatan nggak? Aplikasinya kelihatan nggak? belum, dah. Kelihatan. Oke. Nah misalnya nih, kalau ini kan kalau kita klik gini, ini hapus ya. Berarti kalian kalau ya. klik gini harus ini kita edit nih. Jadi kita edit menjadi 3 gitu. Terus sini harus ada tombol update nih. Nah, tombol update itu nanti ngarahnya ke query update. Ini kan kalau kita klik tombol hapus ngarahnya ke query hapus. Ya kan? Kalau kita klik simpan juga dia nggak akan ngupdate yang sebelumnya. Dia akan nyimpen data baru. Tuh, ya kan? Data baru. Jadi harus bikin tombol satu lagi namanya tombol update. Ketika tombol itu diklik, dia akan menjalankan query dari update. Berarti nanti di sini buat fungsi baru, kan fungsinya baru ada insert sama delete. Kita buat fungsi baru di sini fungsi update. Berarti apa namanya? Query update-nya ini meracu ke ID yang kita mau update ya, Kang? Bebas nanti yang jadi primary key di tabel kalian apa? Oh Yang iya, pengacunya itu primary key-nya. iya. Makasih, Kang. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kang, kelas statement itu kegunaannya sebenarnya untuk apa? Apa? Statement. Statement Ya, itu untuk nyimpen statement gitu. Kayak gini, ini kan kalian kan ibaratnya mau masukin data gitu kan ke database. Database itu kan bukan bagian dari Java kan. SQL itu, MySQL itu bukan bagian dari Java gitu. Jadi kalian ini dulu, koneksiin dulu gitu, bikin objek kan ini judulnya tuh PBO gitu ya. Pemrograman berorientasi objek. Bikin objeknya dulu namanya statement nih. Si statement ini harus nyambung dulu ke MySQL kan kalau kita mau masukin ke MySQL gitu. Nggak bisa kita langsung eksekusi gitu kan. Jadi pastiin dulu si statement itu nyambung ke MySQL. Ibaratnya tuh statement itu sebagai apa ya, wadah lah. Kalau kalian di basis data itu kan di itu ya, kalian ketik satu-satu ya di ini, apa namanya CLI ya, ya kan? Di command prompt yang kayak command prompt itu kalian ketik di situ. Nah, itu ibaratnya di NetBeans itu ini CLI-nya gitu, cuman dalam bentuk kayak gini. Jadi kalian buka CLI-nya, terus pilih database-nya. Ini kan di get koneksi ini kita pilih database nih. Kalau kita tes di koneksi database itu, nah kita cek nih file get koneksi, itu kan dia milih database nih. Dia langsung milih ke konfigurasi properti. Kita cek di konfigurasi properti, database-nya adalah DB mahasiswa gitu ya kan. Nah, kalau di CLI itu kan kita harus pakai database dulu ya. Use database apa, terus select tabel apa gitu. Di Java kayak gitu. Use database DB mahasiswa, terus query-nya apa, ke tabel mana, terus kalau udah selesai di close. Jadi statement itu ibaratnya wadah lah, wadah untuk SQL-nya. Ini jembatannya nih. Jadi ini jembatannya nih, jalannya, ini jembatannya nih. Jembatannya, ini jalannya gitu. Jalannya harus lewat sini. Ini mobilnya nih. Kalian mau lewatin berapa mobil ke sana gitu. Ini bisa banyak gitu. Tapi kan jalannya sama jembatannya cuma satu, ya kan? Tapi mobilnya boleh banyak. Ibaratnya gitu. makasih Kang. Di sini ada yang udah mulai ngerjain project UASnya.
Ada yang udah mulai ngerjain project UAS? Belum ada? Kang izin bertanya, Nah, ya, nanti pas UAS itu sistemnya gimana sih Kang? Kita ngejelasin programnya per bagian atau kita jelasin rancang bangun yang mau uh, kita buatnya itu apa gimana sih? kan nanti bikin aplikasi ya. Kalian nggak perlu presentasiin codingannya, presentasiin aja aplikasi yang udah jadinya. Gitu. Itu pertama, presentasi aplikasi yang udah jadinya, maksudnya aplikasi yang kalian bikin tuh bisa apa aja gitu. Nah, nanti kalau udah selesai, baru ditanyain sama asepnya satu-satu anggota timnya gitu. Kira-kira kode ini tuh fungsinya buat apa gitu. Tapi kalau yang kalian presentasiin tuh cuma aplikasinya aja. Kalau kodenya nanti paling ditanya-tanyain doang untuk memastikan bahwa kalian nggak kopas gitu. Jadi kalian harus mengerti codingan juga. Itu mungkin. Terus laporannya, kalau untuk laporannya dikirim ke Bu Yuyun, kan? Laporan biasa kayak tugas gitu, SS, terus hasil run SS-nya, PDF-in, terus kirim ke Bu Yuyun laporan. Gimana? Udah jelas? Oke, makasih Kang. Untuk absennya udah saya buka ya, udah bisa absen silakan. Nanti saya tunggu sampai jam 11 malam mungkin untuk absennya. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan waktu kuliah. Untuk kelompok yang udah selesai mulai dari hari Senin itu udah bisa presentasi ya. Kita UAS hari Senin kan ya? Hasilkom UAS hari Senin nggak sih? Tanggal 14. Ya bukan. Tanggal 14 kan ya? Iya, Kang. Oke, berarti presentasinya boleh mulai dari tanggal 14 sampai hari Kamis, berarti tanggal 17 lah. Pilih aja mau hari apa, di antara tanggal 14, 15, 16, 17. Terus kalau untuk kelas E itu ke saya. Kalau saya bisanya di jam pagi, jam jam 5 sampai jam 5 sampai jam apa ya? Pagi dari jam 5 sampai jam 12 mungkin. Dari jam 5 sampai jam 12 saya kosongnya. Jadi pilih aja mau jam berapa atau hari hari apa dan jam berapa. Oke, nanti bisa dikonfirmasi ke saya gitu. Terus kirim juga nama anggota kelompok sama sama project sama file project kalian di zip. Oke, di zip projectnya kirim. Itu minimal kirim amin 3 jam lah sebelum mau presentasi. Kirim dulu nama anggota kelompoknya sama kayak apa package dari project kalian gitu. Jadi biar saya bisa periksa dulu. Oke. Nanti kalian yang siapin room ininya ya, meet-nya. Jadi nanti saya masuk, udah ada semua gitu anggotanya. Tinggal presentasi. Bisa paham? Kalau untuk kelas F sama Kang Adam, nanti menyesuaikan aja Kang Adam bisanya jam berapa. Kang Adam bisanya jam berapa Kang? Pagi sih paling. Pagi. Pagi sampai ya habis johor sama. Kalau setelah zuhur saya paling bisa sampai dari jam 1 sampai jam 2 sih. Kalau udah dari jam 2 udah nggak bisa kayaknya. Tuh. Jadi nanti silakan aja tentukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup Zoom-nya. Kang, yang konfigurasi database itu tadi diimpor nggak? Apa? Tadi yang konfigurasi database itu diimpor nggak ya? Kalau mau dipakai di kelas gitu.
diimpor atau kalau mau dipakai di sini nggak Iya. usah. Kan Oh, ini oke. file property, bukan file Java. Jadi untuk aksesnya kalian ini pakai nih property nih. Kalian bikin dulu objek dari properties, terus new property. Nah ini property ini jadi objek property gitu untuk mengakses semua file property. Kalau ini kan formatnya .properties nih, kan? Untuk mengaksesnya pakai ini. Jadi load dulu nih, load file property mana yang mau diakses, di load. Ini diganti jadi path dari file konfigurasinya. Terus kalian arahin tinggal satu-satu tuh property.getProperty. Ya ada 4 property di sini kan, ada property driver, URL, username, sama password. Tuh. Berarti kalian kalau mau akses satu-satu ya property.getProperty namanya jdbc.url, jdbc.username gitu untuk akses file property. Terima kasih, Kang. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, dari Kang Adam ada tambahan nggak, Kang? Udah mungkin Am. Oke, kalau udah, terima kasih yang sudah hadir. Terus absennya masih dibuka sampai jam 11. Nanti jam 11 saya tutup absennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, pengen di SS dulu. Oke. Bentar, jangan keluar dulu ya. Oke, udah. Oke, makasih semua. Terima kasih, Kang.